Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang anggotanya terdiri dari Dalilah Ilmiah NIM 4119122, Ahmad Nihaul Hasani NIM 4119135, Istiana Musfiro NIM 4119204, Arina Sabila NIM 4119228 dari kelas manajemen keuangan syariah F. Kami akan membahas sedikit tentang manajemen kas dan surat berharga. Pengertian kas. Pengertian kas menurut Sartono adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan atau cash on hand dan dana disimpan di bank dalam berbagai bentuk seperti deposito, rekening koran. Kas merupakan alat tukar yang memungkinkan manajemen menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Bahkan tidak jarang bahwa dalam kenyataan keberhasilan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya tergantung pada kemampuan menyediakan kas untuk memenuhi kewajiban finansial tepat pada waktunya. Sedangkan pengertian surat berharga yakni surat berharga merupakan investasi jangka pendek yang bersifat temporal yang apabila perusahaan memerlukan kas dengan segera dapat dijual atau diubah dalam bentuk kas. Tujuan manajemen kas dan surat berharga: yang pertama, manajemen kas mempertimbangkan resiko dan pengendalian. Yang kedua, ada trade-off dari memiliki kas. Oleh sebab itu, kas perlu dikelola dengan baik. Yang ketiga, meminimalkan saldo kas dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya atau menjaga likuiditas. Motif dalam menyimpan atau memiliki kas. Yang pertama yakni motif transaksi untuk membayar berbagai transaksi bisnisnya. Yang kedua, motif berjaga-jaga untuk memenuhi kebutuhan kas yang sifatnya tidak terduga. Yang ketiga, motif spekulasi untuk memperoleh keuntungan dari sifat berharga. Yang terakhir, motif saldo kompensasi merupakan salah satu alasan perusahaan untuk mengadakan kas. Model yang digunakan untuk menentukan target saldo kas dalam manajemen kas yaitu yang pertama ada model Baumol. Model manajemen kas yang diajukan oleh Baumol ini sering disebut dengan model persediaan. Baumol mengakui ada kesamaan antara manajemen persediaan dengan manajemen kas bila dilihat dari aspek keuangan. Dalam manajemen persediaan ada biaya pesan yang dibayarkan setiap melakukan pemesanan dan biaya simpan untuk menyimpan bahan yang dibeli. Dalam manajemen kas, biaya pesan berupa biaya komisi pedagang efek yang dikeluarkan untuk merubah sekuritas menjadi uang kas, dan biaya simpan berupa hasil bunga yang hilang karena perusahaan menyimpan uang tunai yang besar. Oleh karena itu, perlu ditentukan berupa surat berharga yang harus dijadikan uang tunai pada setiap saldo kas mendekati nol. Model Baumol mengasumsikan bahwa pemakaian kas selalu konstan setiap waktunya. Karena Baumol menganggap manajemen kas seperti manajemen persediaan, maka untuk mencari berapa jumlah kas yang optimal pada setiap mengubah sekuritas menjadi kas adalah dengan rumus C sama dengan akar 2 dikali O dikali D per I. Biaya pengelolaan kas sama dengan biaya transaksi ditambah biaya kesempatan, yaitu sama dengan O dalam kurung D per C ditambah I dalam kurung C per 2, dimana C itu adalah jumlah kas optimal atau nilai surat berharga yang ditukar menjadi kas, dan O itu adalah biaya tetap transaksi, I merupakan tingkat bunga atas surat berharga, D itu kebutuhan kas selama satu periode, D per C itu adalah frekuensi transaksi, dan C per 2 itu merupakan rata-rata kas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh soal dan pembahasan yang telah dibuat oleh kelompok 5 mengenai model Baumol. Dengan pertanyaannya yakni kebutuhan kas PT Moli Sukses Jaya per tahun sebesar 28 juta rupiah dengan pemakaian per hari konstan. Biaya transaksi perubahan surat berharga menjadi kas yakni sebesar Rp15.000 setiap kali perubahan.
Kemudian pendapatan bunga bila memiliki surat berharga adalah sebesar 24% per tahun. Lalu yang ditanyakan yakni berapa jumlah kas optimal bagi PT Moli Sukses Jaya. Kemudian penyelesaiannya diketahui O sama dengan Rp15.000, I sama dengan 24%, dan D sama dengan 28 juta rupiah. Langsung saja kita selesaikan menggunakan rumus dari model Baumol ini. Dengan rumusnya yaitu C sama dengan 2 dikali O kali D per I, kemudian diakar kuadratkan. Langsung saja angka-angkanya kita masukkan sehingga menghasilkan C sama dengan 2 dikali 15.000 dikali 28 juta dibagi 0,02 lalu diakarkan. C sama dengan 840 miliar dibagi 0,02 yakni sebesar 42 triliun. Lalu 42 triliun ini kita akarkan dan hasil akhirnya yakni C sama dengan 6.480.741. Kemudian untuk total biaya pengelolaan kas itu bisa kita cari dengan menggunakan hasil dari biaya transaksi ditambah biaya kesempatan dengan rumus biaya transaksi sendiri yaitu O dalam kurung D dibagi C, dan untuk biaya kesempatan sendiri rumusnya yaitu I dalam kurung C bagi 2. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Untuk yang O itu sebesar 15.000, kemudian dalam kurung D yaitu 28 juta rupiah dibagi C sebesar 6.480.741, kemudian ditambah rumus biaya kesempatan yakni I-nya sebesar 0,02, kemudian dalam kurung C sebesar 6.480.741 kemudian dibagi 2, dan setelah dijumlahkan, setelah dihitung, maka menghasilkan 64.807 ditambah 64.807 dan hasil akhirnya yakni 129.614. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jumlah besaran kas optimal bagi PT Moli Sukses Jaya itu sebesar Rp6.480.741 dan juga biaya pengelolaan kasnya sebesar Rp129.614. Kemudian model selanjutnya yakni model Miller-Orr. Model yang dikenalkan oleh Miller dan Orr tentunya lebih cocok untuk kondisi di mana pengeluaran kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Model ini pada dasarnya menentukan batas atas dan batas bawah saldo kas, serta menentukan saldo kas yang optimal yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Apabila saldo kas perusahaan mengalami penurunan hingga mencapai 0, maka perusahaan harus segera mengubah sekuritasnya menjadi kas senilai saldo kas optimal. Demikian pula bila saldo kas yang dimiliki oleh perusahaan semakin membesar, maka pada batas atas kas harus diubah menjadi sekuritas. Untuk menentukan besarnya saldo kas optimal, maka bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jumlah kas optimal sama dengan 3 dikali O dikali sigma pangkat 2 dibagi 4 dikali I, kemudian diakar kubikan dan ditambah L. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan dan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari model yang kedua, yaitu manajer keuangan perusahaan ABC mengungkapkan pengeluaran kas harian perusahaan, yaitu dengan standar deviasi arus kas harian sebesar 1 juta. Biaya transaksi penjualan dan pembelian surat berharga sebesar 50.000 per transaksi dan sisa kas dipergunakan untuk investasi dengan tingkat keuntungan sebesar 6% per tahun. Sementara itu, bank juga mensyaratkan saldo rekening bank sebesar 500.000 dalam 1 tahun. Berapakah kas optimal
batas atas saldo kas dan rata-rata saldo kas perusahaan. Yang pertama diketahui standar devisa yaitu 1 juta, biaya tetap transaksi 50.000, tingkat keuntungan 6% atau 0,06 per 360, dan batas bawah yaitu 500.000. Selanjutnya Z sama dengan akar 3 dari 3O pangkat 2 per 4I ditambah L sama dengan akar 3 dari 3 kali 50.000 dikali 1 juta pangkat 2 per 4 kali 0,06 per 360 ditambah 500.000. Selanjutnya akar 3 dari 150 triliun per 0,00068 ditambah 500.000 sama dengan akar 3 dari 550 10 pangkat 15 per 0,00068 ditambah 500.000 sama dengan 6042180 ditambah 500.000. Dengan hasilnya yaitu sama dengan 6542180. Batas atas kas yaitu H sama dengan 3Z dikurangi 2L sama dengan 3 dikali 6.542 itu 180 dikurangi 2 kali 500.000 sama dengan 19. 626.540 dikurangi 1 juta dengan hasil sama dengan 18. 626.540. Rata-rata saldo kas sama dengan 4Z dikurangi L per 3 sama dengan 4 kali 6 542 180 dikurangi 500.000 sama dengan 26 168.720 dikurangi 500.000 per 3 sama dengan 25.668.720 per 3 dengan hasil yaitu 8.556.240. Itu saja materi dan pembahasan soal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.